Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Laili Rahmawati dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu fenomena sosial yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial. Salah satunya yaitu beauty privilege. Jadi dengan menggunakan pendekatan qawaid tafsir dan mengkaji dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, saat ini media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat memandang kecantikan. Tidak jarang seseorang itu mendapatkan perlakuan yang lebih baik hanya karena dianggap memiliki wajah yang menarik atau sesuai dengan standar kecantikan yang berkembang pada masyarakat saat ini. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah beauty privilege. Nah, lalu bagaimana Al-Quran memandang fenomena tersebut? Apakah Islam membenarkan penilaian manusia berdasarkan penampilan fisik semata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kaji bersama. Jadi teman-teman, beauty privilege itu adalah suatu kondisi ketika seseorang itu memperoleh keuntungan sosial karena dianggap memiliki penampilan fisik yang menarik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika seseorang lebih mudah diterima dalam pergaulan, lebih mudah dipercaya, lebih mudah dapat perhatian, bahkan terkadang memperoleh kesempatan tertentu hanya karena penampilannya. Di media sosial juga fenomena ini semakin terlihat jelas. Konten yang dibuat oleh orang yang dianggap menarik itu seringkali memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan konten yang sama yang dibuat oleh orang lain. Akibatnya muncul anggapan bahwa seseorang itu ditentukan oleh penampilannya. Nah, jadi banyak orang yang kemudian yang insecure, yang merasa kurang percaya, membandingkan diri dengan orang lain, bahkan mengalami tekanan psikologis karena tidak memenuhi standar kecantikan yang populer. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Menurut para ulama, ayat ini turun untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang didasarkan pada keturunan, suku, warna kulit, maupun status sosial. Pada masa Arab Jahiliyah, kemuliaan seorang itu sering diukur berdasarkan nasab dan kedudukan keluarganya. Nah, Islam itu kemudian datang membawa prinsip bahwa seluruh manusia itu memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah ini saya menggunakan kaidah al-ibarah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, yang artinya yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Nah, melalui kaidah ini, pesan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya berlaku pada diskriminasi suku dan keturunan yang terjadi pada masa Nabi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk diskriminasi yang muncul di masa sekarang, termasuk diskriminasi yang berdasarkan penampilan fisik atau yang dikenal dengan beauty privilege. Nah, jika diperhatikan, Allah memulai ayat ini dengan seruan "Ya ayyuhan nas", wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman, tetapi wahai manusia. Ini menunjukkan bahwa pesan ayat ini itu bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Kemudian Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda dalam suku, bangsa, warna kulit, dan karakteristik fisik. Namun, perbedaan tersebut bukan untuk menentukan siapa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Nah, jadi bukan saling merendahkan, bukan saling membandingkan, bukan saling mendiskriminasi. Jadi
puncak pesan ayat ini itu terdapat pada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi ayat ini tuh secara tegas itu menggeser standar kemuliaan manusia dari aspek lahiriah menuju aspek spiritual dan moral. Nah, jika dikaitkan dengan fenomena beauty privilege, itu kita dapat melihat adanya perbedaan antara standar masyarakat dan standar Al-Quran. Jadi masyarakat modern sekarang itu sering menjadikan kecantikan sebagai ukuran nilai seseorang. Sedangkan Al-Quran itu menegaskan kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh wajah, bentuk tubuh, warna kulit, ataupun penampilan fisik lainnya. Dalam Al-Quran, manusia itu dihargai berdasarkan kualitas ketakwaan, akhlak, dan kontribusinya kepada sesama manusia. Karena itu, beauty privilege ini menunjukkan bagaimana masyarakat terkadang masih terjebak pada penilaian yang bersifat lahiriah. Jadi teman-teman, fenomena beauty privilege ini menimbulkan beberapa dampak, diantaranya yaitu munculnya standar kecantikan yang tidak realistis. Yang kedua, meningkatkan rasa tidak percaya diri kepada sebagian orang. Yang ketiga, munculnya diskriminasi terhadap mereka yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan tertentu. Terus keempat, berkembangnya budaya membandingkan diri yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Terus melalui Quran Al-Hujurat ayat 13 ini, Al-Quran mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki nilai yang sama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh diukur hanya berdasarkan penampilan fisik. Ingat ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari penjelasan aku tadi yaitu berdasarkan kajian Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang dengan menggunakan kaidah al-ibarah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab, dapat dipahami bahwa ayat ini itu tidak hanya berbicara tentang diskriminasi berdasarkan suku dan keturunan pada masa Nabi, tetapi juga relevan terhadap fenomena beauty privilege yang berkembang pada masa sekarang ini. Jadi Al-Quran itu mengajarkan bahwa untuk ukuran kemuliaan, manusia bukanlah kecantikan fisik, tetapi ketakwaan dan akhlak yang dimilikinya. Jadi teman-teman, kita tuh harus mementingkan akhlak dan kemuliaan, bukan hanya kecantikan. Cantik itu nomor 2, tapi akhlak nomor 1. Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu sebagai muslim itu kita perlu membangun budaya yang menghargai manusia berdasarkan karakter dan kontribusinya, bukan semata-mata berdasarkan penampilan luar. Itu saja dari saya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.